Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia hingga 2020 didominasi generasi Z dan milenial. Generasi Z adalah penduduk yang lahir pada kurun tahun 97 sampai 2012 dan generasi milenial lahir periode 81 sampai 96. Artinya, pemuda telah mendominasi populasi di Indonesia. Seringkali kaum intelektual mengatakan bahwa power sebuah bangsa ada pada pemudanya. Angka populasi pemuda yang mendominasi Indonesia ditambah kemewahan alam Indonesia harusnya mampu membawa Indonesia menjadi negara yang ideal dan disegani di dunia. Tapi faktanya mengapa bahkan Indonesia justru masuk dalam daftar negara menengah ke bawah? Nah, sejak kapitalisme semakin mencengkram halus Indonesia, banyak pemuda terhipnotis oleh gaya hidup dan budaya barat. Fun yang dihadirkan kapitalisme menjadi salah satu penyebab terbesar luruhnya intelektual para pemuda. Terlebih semakin pesatnya kemajuan teknologi kian menyajikan hiburan yang melenakan, membuat para pemuda memilih menghabiskan waktunya dengan kelalaian gitu ya. Giroh pemuda dalam mengambil peran berkontribusi untuk umat lambat laun memudar. Ditambah dengan kesalahan mereka saat mendambatkan sosok idola gitu ya, serta kerapuhan moral lainnya telah melengkapi terbentuknya mental pemuda yang tak mampu memikul tanggung jawab. Ironis, ketika kemunduran ini terjadi di negara mayoritas muslim terbesar di dunia, bahwa dalam Islam dan sejarahnya justru pemuda muslim sangat memiliki andil dalam membangun sebuah negara yang kuat dan mandiri. Tercatat nama Sa'ad bin Abi Waqqas yang masuk Islam ketika berusia 17 tahun. Ia adalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Kemudian ia pun ditunjuk menjadi panglima kaum muslim di Irak dalam perang melawan Persia pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Lalu ada Usamah bin Zaid pada usia 18 tahun dipercaya Rasulullah untuk memimpin pasukan melawan Romawi dan mendapati kemenangan. Kemudian ada Attab bin Usaid diangkat menjadi gubernur Mekah pada usia 18 tahun. Kemudian ada Mu'adz bin Amr, ada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib hingga Muhammad Al-Fatih. Mereka adalah para pemuda penggerak peradaban maju di masa kekhilafan Islam yang dunia mencatat kontribusi mereka telah banyak mengubah dunia meraih tatanan gemilang. Dan kejayaan peradaban di masa itu tidak ada yang bisa menandinginya hingga kini, hingga detik ini. Betapa Islam menjadi kunci lahirnya generasi unggul. Allah menghadirkan Islam tidak sebatas din yang mengatur ritual mahdoh atau nafsiyah semata, tapi Islam juga hadir sebagai ideologi yang Rasulullah emban dalam. Allah menghadirkan Islam tidak sebatas din yang mengatur ritual mahdoh atau nafsiyah semata, tapi Islam hadir juga sebagai ideologi yang Rasulullah emban dalam muamalah, serta beliau menanamkannya pada diri segenap pemuda muslim demi dunia diliputi kesejahteraan dan keselamatan. Dalam sistem Islam, pemimpin negara wajib meriayah pemuda dan pemudi untuk mengasah potensi mereka dengan cara memfasilitasinya sebagai bentuk support dalam upaya menggali ilmu dan mendekatkan mereka pada risalah Allah, serta menjauhkan muda-mudi dari perkara yang mampu mengikis waktu dengan kesia-siaan. Bahkan ada sanksi bagi mereka yang bermaksiat. Sungguh aturan Islam begitu rinci mendetili kebutuhan manusia usia muda sesuai fitrahnya. Pendidikan Islam, pemupukan adab, penanaman akhlak dan akidah yang dikemas dengan menarik sesuai zaman, pengkajian sejarah Islam dan mengalirkan nafas Islam sebagai ideologi menjadi cara jitu merevitalisasi intelektual pemuda demi terpatri jati diri yang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yakni barang siapa yang bangun pagi tetapi dia tidak memikirkan kepentingan umat Islam, maka dia bukan umatku. Begitu kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Jika poin-poin tersebut menjadi tolak ukur pribadi muda-mudi, bukan mustahil Indonesia akan menjadi negara impian bagi setiap yang bernyawa gitu ya. Sebab hanya aturan Islam yang mampu mengembalikan kedudukan para pemuda sesuai perannya yang teramat mempengaruhi kemajuan sebuah bangsa dan negara.
Ketika pemuda dan pemudi menyalakan semangat membela umat dengan keimanan yang kuat, dengan ideologi Islam yang mengakar, maka kejahiliahan hingga kezaliman akan binasa dengan izin Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat 11 itu, Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Inilah penting bagi pemuda untuk melek politik sesuai dengan fikrah dan thariqah yang Rasulullah amalkan.